merasa pendapatnya yang paling benar itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Ya cukup dia meyakini apa yang pendapatnya dia yang benar, pendapat kita yang paling benar, pendapat orang lain itu salah, tidak masalah sebenarnya. Ya maksudnya tidak terlalu berpengaruh. Yang menjadi masalah itu adalah di saat kita merasa pendapat kita yang paling benar, kemudian kita menuding pendapat orang lain salah, itu yang berbahaya. Itu yang akan mematik perpecahan. Ya. Di video kali ini saya ingin share informasi ya, dan mungkin yang sudah tahu ya alhamdulillah syukur, yang belum tahu biar tahu. Tentang beredarnya sebuah buku ya. Tentang beredarnya sebuah buku ini. Kalau melihat judulnya buku ini sangat luar biasa judulnya. Judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Ya. Judulnya bagus sekali, Mulia dengan Manhaj Salaf. Jalan Salafus Sholeh. Ya. Buku ini ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya sebutkan saja namanya, bukunya sudah beredar di mana-mana. Ya. Saya sebenarnya tidak tertarik mengomentari buku ini sebenarnya. Ya, saya beli buku ini, saya baca, sehingga saya ini paling tidak mau untuk menghukumi sesuatu sebelum saya tahu yang sebenarnya. Ya, jadi saya ingin tahu buku ini isinya apa, tentang apa, pemikirannya seperti apa, baru saya boleh menyimpulkan, boleh saya berkomentar. Ojo ngerang ngerti karepe, gak pernah tabayun, ya, gak pernah maca bukune, gak pernah ngerti ideologi ini, langsung mengklaim hanya masalah kira-kira gitu. Don prasangka, enggak, saya hindari itu ya. Saya sebenarnya tidak ada yang terusik lah dengan buku ini ya. Cuman karena buku ini kan beredar dan ini sudah banyak juga pengikutnya di Indonesia ini ya. Mereka mengaku sebagai kelompok pengikut salaf atau mungkin bisa disebut salafi. Mereka mengklaim dirinya sebagai salafi. Kalau disebut wahabi nggak mau mereka ya, meskipun pikiran-pikirannya mengarah ke sana ya. Pikiran-pikiran sangat identik dengan wahabi ya, yang takfiri, yang mudah mengafirkan, mudah membid'ahkan, mudah menyalahkan pendapat orang lain, menyesatkan gitu. Tapi mereka kalau dikatakan wahabi nggak mau. Mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut salafi. Oke, nggak masalah apapun nama yang mereka pakai. Yang jelas dalam buku ini saya hanya ingin mengomentari pada bab-bab tertentu. Dalam buku ini ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini sudah beredar banyak video-videonya di YouTube. Jenengan dengarkan, jenengan apa? Coba cek di video-videonya, ceramah-ceramahnya, ya kan? Setiap hari isinya itu hanya menilai amalan orang lain terus. Ya. Yang notabene amalan-amalan sudah dilakukan selama bertahun-tahun di Nusantara ini. Ya. Di dalam bab yang ke-13 ya. Di dalam bab yang ke-13 ini pada halaman 497 ya, itu penulis buku ini memberikan judul firqah sesat dan menyesatkan ya. Berarti ada kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan gitu. Dan yang nomor ini ya, yang nomor 13 nomor 13 ya, bab yang ke-13. Terus nah ini. Dan ini ada 27 kelompok yang diklaim dihukumi oleh penulis buku ini sebagai kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan. Saya tidak akan baca keseluruhannya. Teman-teman bisa beli bukunya dan bisa baca sendiri. Saya sudah baca buku ini. Di dalam nomor urut yang ke-8 itu Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyul Madhab, kelompok-kelompok madhab Asy'ariyah itu disesatkan. Ulama-ulama Asy'ariyah itu disesatkan, termasuk kelompok yang dianggap dolalah, sesat. Kemudian yang nomor 9 Maturidiyah.
Ya. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini yang notabene menjadi manhaj terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia. Ya. Ini di dalam Usuluddin. Kalau di dalam Furu'uddin ada 4 mazhab yang masyhur, yang terkenal, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam urusan Usuluddin, pokok-pokok agama akidah itu ada 2 kelompok besar, ya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini disesatkan oleh ini Bapak Al-Mukarram Yazid bin Abdul Qadir ini, ya, disesatkan. Kemudian Sufiyah atau tasawuf, termasuk Al-Imamul Ghazali, termasuk Syekh Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam, ya. Terus kemudian seperti Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, disesatkan. Kemudian jamaah tabligh, jamaah yang sering datang dari masjid ke masjid untuk mengajak orang sholat berjamaah, itu dianggap sesat. Kemudian Ikhwan Muslimin, ya. Terus kemudian lagi, ya, kayak Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah jelas, ya, ini sudah ada kesepakatan, sudah ada fatwa MUI. Untuk yang lainnya saya nggak mau komentari, tapi yang jelas di sini ada dua kelompok yang disesatkan, yang saya merasa terganggu. Karena saya sebagai orang Nahdliyin, sebagai orang NU, mengikuti mazhab Asy'ari di dalam Usuluddin, di dalam urusan akidah. Tetapi apa sih maksud tujuan saya kok nge-share video ini, untuk kasih informasi ini kepada teman-teman? Ya agar teman-teman berhati-hati, ya. Karena selama ini mungkin saya nggak akan mengatakan mayoritas, ya, tetapi mungkin masih ada saudara-saudara saya, teman-teman kita yang mereka tidak tahu menahu sebenarnya Asy'ariyah itu siapa, dan Asy'ariyah itu ulama-ulama yang bermadzhab Asy'ari itu siapa-siapa saja, gitu loh. Maka nanti saya sudah persiapkan bukunya, sudah saya persiapkan kitabnya, ya, untuk memberikan jawaban terhadap tuduhan si Al-Mukarram, si Bapak Yazid bin Abdul Qadir ini, yang menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, ya, dan Sufiyah sama tabligh, ya, semua disesatkan ini. Saya sudah mempersiapkan kitabnya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nanti saya akan setelah video ini, nanti saya akan buatkan video tentang kita mengenal siapa saja sih sebenarnya ulama-ulama Asy'ariyah, agar kita tahu selama ini kita mengikuti mazhab siapa, dan kita tahu tentang imam yang kita ikuti selama ini dalam Usuluddin, ya. Tunggu video berikutnya, saya sudah persiapkan kitabnya. Oke.